Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Apa kabar semua? Tetap semangat ya. Masih dalam program Semangat Guru Kedua. Bersama saya Darwin dari SMA Negeri 1 Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai refleksi yang ketiga dari modul yang telah saya pelajari, yaitu kreativitas dan inovasi. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen agar pemirsa tidak ketinggalan informasi. Langsung saja kita simak bersama-sama. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah yang pertama, menyelesaikan tugas pelatihan seri Semangat Guru Kedua pada portal Guru Belajar Basic PKB. Selanjutnya saya ingin merefleksi materi yang telah saya pelajari pada modul 3, yaitu mengenai kreativitas dan inovasi. Kemudian saya ingin berbagi pengalaman kepada rekan-rekan sejawat supaya semua bisa memahami tentang kreativitas dan inovasi. Untuk memudahkan menjabarkan materi ini, ada 3 pertanyaan yang harus kami selesaikan, yaitu yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang kreativitas dan inovasi? Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih kreativitas? Dan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan kreativitas dan inovasi? Pertanyaan pertama, apa hal baru yang telah Anda pelajari tentang kreativitas dan inovasi? Nah, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang tersedia. Sedangkan kreativitas adalah kemampuan untuk terus-menerus memunculkan ide-ide yang orisinal sehari-hari dalam berbagai situasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun sekitarnya. Selanjutnya, ada mispersepsi dalam membangun kebiasaan kreatif. Yang pertama, pernah versus terbiasa. Pernah atau sekali itu belum tentu sebuah kreativitas. Tapi kalau sudah terbiasa dan sering dibarengi dengan hal-hal baru, itu adalah sebuah kreativitas. Kemudian yang kedua, kritik belum tentu mendukung ide berkembang. Lebih baik berikanlah umpan balik yang bermanfaat sehingga ide tersebut dapat berkembang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, memuji ide juga belum tentu mendukung pengembangan ide. Ya, jadi jangan terlalu banyak memuji, apalagi hiperbolis ya. Kemudian yang keempat, kreativitas bisa dalam bentuk pemikiran, bukan dalam sebuah produk, yaitu barang ataupun jasa ataupun hal-hal seni. Kemudian ada beberapa aspek yang menjadi kunci untuk melatih kebiasaan berpikir kreatif. Ya, yang pertama, sebagai guru kita jangan langsung menghakimi apapun kreativitas ataupun ide yang muncul dari murid-murid. Biarkan mereka bereksplorasi, biarkan mereka melakukan dulu. Kemudian kita arahkan menurut yang terbaik untuk anak. Kemudian yang kedua, semua kreativitas itu bisa mencapai satu tujuan. Itu apapun yang mereka kreativitaskan, yang diidekan, bisa kita arahkan bahwa kita harus yakin itu ada tujuan, pasti akan tercapai. Jadi keyakinan itu harus kita tanamkan dalam diri kita supaya apa yang dilakukan bisa terwujud sesuai dengan keinginan anak. Kemudian tempel pada kebiasaan-kebiasaan lama dengan hal-hal yang baru. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang lama, aktivitas yang sering dilakukan sehari-hari itu kita tempel dengan hal-hal yang baru, dan tidak mengganggu kebiasaan yang lama atau termodifikasi seperti itu. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru
atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya. Ciri-ciri inovasi adalah dia memiliki perencanaan, kemudian punya keunggulan, kemudian menciptakan hal-hal baru, kemudian ada tujuan, dan yang terakhir adalah melakukan pengamatan. Pengamatan ini perlu kita lakukan supaya inovasi yang kita lakukan itu bisa kita evaluasi lagi, kita desain lagi supaya tepat guna bagi masyarakat. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih kreativitas? Nah, di sini kita bisa melakukan pembiasaan. Sebagai seorang guru, kita bisa melakukan praktik kebiasaan kreativitas, yaitu untuk membentuk sikap atau kebiasaan-kebiasaan dengan tidak mengkritik diri terlalu awal. Kemudian membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang ditempel di kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kemudian kita bisa mengumpulkan beberapa kalimat yang bervariasi untuk mendorong siswa mengembangkan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Kemudian bagi siswa, membangun kebiasaan berpikir kreatif pada siswa dapat dilakukan dengan merancang situasi yang membuat siswa itu lebih terdorong untuk berpikir kreatif. Nah, guru bisa menghargai hasil karya pemikiran kreatif siswa ya dengan memberikan semacam aplaus, ucapan selamat, atau mungkin diberikan hadiah-hadiah kecil ya. Kemudian yang kedua, guru itu lebih respect terhadap pertanyaan, ide, dan solusi siswa yang tidak biasa atau unusual. Misalnya, mereka akan menggambar kucing dengan dari segitiga. Biarkan mereka bereksplorasi, karena nanti mereka akan menemukan jawaban yang tidak biasa di mata kita. Kemudian yang ketiga, guru menunjukkan bahwa gagasan siswa adalah memiliki nilai yang ditunjukkan dengan cara mendengarkan dan mempertimbangkan. Pada tataran ini, guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada orang lain. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan kreativitas dan inovasi? Nah, di sini saya ada menuliskan 5 tips yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang pertama adalah terbuka pada kreativitas murid. Kreativitas dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena melibatkan emosional yang positif dalam diri siswa. Kreativitas dapat membantu siswa mendapatkan dampak positif pada pembelajaran dan menjadikannya menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah fokus pada tujuan. Fokus merupakan sebuah kemampuan berharga yang dapat membantu seseorang untuk menyelesaikan tugas dan dapat meningkatkan produktivitas dalam kehidupan profesional seseorang. Ada beberapa cara untuk kita tetap fokus, yaitu kontrol sesuatu yang bisa mengganggu kamu ya. Kebanyakan orang selalu meremehkan hal-hal kecil yang mana sebenarnya itu yang dapat mengganggu. Kemudian tetap tenang, pikirkan tujuan kita, dan kemudian kita ambil keputusan. Lalu yang ketiga adalah menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru pada kebiasaan-kebiasaan lama. Ini hal penting sebagai inovasi kita supaya kita bisa terus melakukan hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat adalah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini adalah pembelajaran abad 21 yang mana sesuai dengan prinsip KAD, yaitu membimbing dan menuntun anak sesuai dengan kodratnya sehingga nanti mereka selamat dan bahagia. Apalagi sekarang dunia IT serba digital. Jadi anak-anak harus kita berikan pembelajaran dengan kebiasaan abad 21 ini, yaitu era digital. Kita hanya fasilitator. Anak hanya bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Ya, bisa. Tetapi paling tidak kita bisa mengarahkan sebagai fasilitator. Nah, di sini karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian yang kelima adalah memodifikasi model pembelajaran secara inovatif dan
kreatif. Nah, di sini pembelajaran yang bersifat inovatif yaitu pembelajaran yang langsung memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh murid, nah, berdasarkan kondisi murid atau kondisi kelas. Jadi pembelajaran inovatif berorientasi pada strategi, cara meningkatkan semua kemampuan positif dalam pengembangan potensi dan kemampuan murid. Nah, bagaimana supaya siswa kreatif dan inovatif di kelas? Berikan tugas-tugas yang mereka bisa rajin dan lebih banyak bergerak. Berikan apresiasi dan saran, umpan balik dan sebagainya. Kemudian gunakan media-media yang ada seperti buku, kemudian internet, dan bacaan-bacaan lain, mungkin koran juga bisa, ya, dan sebagainya. Dan biasakan siswa untuk memberikan pendapat. Nah, kemudian berikan tugas kerja kelompok secara rutinitas. Nah, ketika mengajar kita harus membuat mind mapping supaya mereka lebih memahami apa yang kita sampaikan, karena kita sebagai fasilitator bagi pembelajaran anak yang sesuai dengan kebiasaan anak. Bapak Ibu guru hebat, mari kita bekali diri kita agar terus berkreativitas dan berinovatif untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah. Mari kita mengikuti seri Semangat Guru 2 berikutnya agar kita mampu meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah dengan cara kita aktif membuka SIM PKB, kemudian kita lihat di guru berbagi dan guru belajar, kemudian lalu kita tentukan jadwal kita untuk mengikuti kegiatan tersebut supaya tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.